berikut ini kami akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya untuk memasukkan barang ke PS22 untuk toko material satu persatu atau manual atau pakai barcode. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana caranya memasukkan daftar harga atau daftar barang dari Excel sekaligus. Nah, pada kesempatan ini kami akan jelaskan bagaimana memasukkan barang baru atau daftar barang ke PS22 satu persatu. Seperti kita ketahui, tiap barang itu ada yang dia punya barcode seperti ini, dia bentuk garis-garis dan ada juga angka di bawahnya, biasanya ada angka di bawahnya. Seperti ini. Oke. Tapi ada kalanya barang itu tidak memungkinkan untuk di-scan karena fisiknya terlalu besar atau panjang. Misalnya seperti seng, semen, ya. Semen itu terlalu berat sehingga agak sulit kalau diangkat dibawa ke kasir. Kemudian juga pipa PVC misalnya, atau pipa besi, pipa air. Terlalu besar kalau misalnya diangkat itu untuk di-scan. Kecuali pakai barcode scanner yang Bluetooth katakanlah, yang wireless. Nah, bagaimana untuk memasukkan ini ke sistem? Kita akan coba ya. Nah, kita masuk ke barang. Kita klik barang, kemudian kita klik baru. Nah, di sini ada beberapa penomoran. Ada yang indeks. Kalau yang indeks ini adalah nanti komputer akan mengenerate atau membuat kode otomatis sesuai dengan nama barang. Misalnya ini adalah kuas. Nanti komputer akan bikin kodenya K001, K002 untuk barang yang lain yang huruf awalnya adalah K. Nah, kalau misalnya ini saya masukkan adalah secara indeks, lem, maka nanti kodenya adalah L00 berapa, L002, L003 dan seterusnya. Nanti angkanya komputer yang meng-create atau menentukan. Nah, di sini ada nomor berikutnya adalah yang manual. Manual ini nanti kita atau Anda yang mengetikkan sendiri. Jadi Anda bisa mengetik sendiri sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan format yang ada di tempat Anda, atau Anda bisa scan. Nah, tentunya kalaupun men-scan ini adalah sama halnya dengan mengetik manual begitu. Jadi nanti begitu ini di-scan, maka akan muncul di ID atau kode barang. Coba ini misalnya saya mau scan dulu. Ini barcode-nya. Ini adalah barangnya adalah Lemgot brand ya, Lemgot brand. Saya mau coba scan dulu barcode-nya. Seperti ini. Nah, itu langsung muncul itu 8990, ujungnya 999. Nah, kemudian saya coba batal dulu. Nah, itu tadi kalau manual. Saya coba mulai dengan misalnya yang tidak ada barcode-nya. Saya klik baru di sini. Berarti ini adalah kalau kita misalnya batal dan tutup, kita coba masuk lagi. Kita klik baru. Di sini defaultnya adalah mati atau pilihannya adalah indeks. Nah, jadi Anda nanti bisa tentukan sendiri apakah Anda standby-nya itu terbuka atau indeks ya, mati. Jadi kalau begini adalah mati. Jadi Anda di sini di model seperti ini Anda tidak perlu mengetik kodenya ya. Oke. Saya mau memasukkan ke komputer misalnya pipa PVC. Pipa PVC 1 inch misalnya. Nah, di komputer itu tidak dibenarkan menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Di PS ini tidak diperkenankan menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2 karena nanti bisa tidak kompatibel ketika nanti kita pemindahan data ke Android ataupun ke internet. Jadi
dari awal langsung kita cegah supaya nanti kompatibilitas dengan perangkat lain. Oke. Kemudian di sini nama singkat. Nama singkat ini maksimumnya 40 huruf. Tapi karena nama pendek, nama barang ini masih pendek, tidak perlu diisi nama singkatnya. Kemudian di sini ada satuan. Nah, saya mau isi nama satuannya, misalnya ini adalah pieces misalnya, atau batang pieces. Misalnya harga jualnya saya mau bikin misalnya 15.000. Modalnya saya katakanlah 13.000. Nah, saya simpan. Nah, kodenya adalah P00042. Nah, saya mau misalnya ada yang pipa PVC 1 inci tapi yang KW misalnya, atau merek lain misalnya, atau PVC yang KW misalnya. Saya klik salin dan baru aja, salin dan baru. Oke. Ini misalnya pipa PVC 1 inch lokal atau lokal misalnya. Contoh. Oke. Atau yang ini katakanlah ini sudah lama punya. Sudah lama barangnya. Oke. Nah, ini saya mungkin harganya jualnya lebih murah ya, saya kasih misalnya 14.000. Nah, lalu saya simpan. Nah, di sini ada perintah salin dan baru. Jadi salin dan baru ini nanti Anda tidak perlu mengetikkan lagi semuanya. Kalau Anda mau masih ada barang yang dia punya harga, nama, ada kesamaan, Anda klik salin dan baru saja. Begitu. Oke. Kemudian barang lain misalnya semen 3 roda. 3 roda ya. Semen 3 roda. Ini persak. Saya mau jual misalnya 52.000. Nah, ini 51.000 modalnya. Contoh misalnya. Nah, ini simpan dulu. Saya klik salin dan baru karena saya ingin memasukkan semen yang lain. Salin dan baru ini semen Andalas. Oke, harganya mungkin sama, langsung simpan saja. Nah, klik salin dan baru semen Cibidong. Oke, ini harganya mungkin sedikit lebih, modalnya lebih murah, 50.000. Harga jualnya sama, misalnya, simpan. Oke, sekarang saya ingin memasukkan yang barcode. Nah, misalnya saya mau masukkan barang untuk ini, lampu sioda ya. Oke, saya klik dulu baru di sini, klik baru, lalu ini saya buka, pilih manual, kemudian kursornya saya letakkan di sini, lalu saya center, begini ya, center, ada ya. Oke. Kemudian namanya apa? Namanya adalah Anda boleh ketik sioda aja atau lampu sioda, terserah Anda lah bagaimana, mana yang lebih lebih dikenalnya. Jadi sioda, CHI sioda ini 55 ya, 55. Oke. Kemudian satuannya adalah pieces. Harga jualnya itu 25.000 misalnya. Modalnya 23.000. Lalu simpan. Oke. Saya misalnya mau merubah lampu yang tadi, yang sioda ya. Yang sioda ini saya mau rubah, pencet rubah. Nah, saya mau lengkapi misalnya ini namanya, ini ada mau saya tambahkan tulisan lemnya aja, lem.
begitu. Mau tambahkan tulisan lem saja, lalu simpan. Oke. Kemudian barang lain, misalnya lem God ya, lem God brand. Saya klik lagi baru. Nah, itu kode barang ID atau kode barang udah kebuka, tinggal scan aja. Tinggal scan. Ini dia. Saya dari sini aja. Nah, ini lebih terang. Masuk ya. Oke. Nah, nama barangnya adalah Lem God Brand atau God Brand Lab. God Brand. Boleh lem. God Brand. Go Brand. Oke. Kemudian ini misalnya Pisis. Harga jual ini 17.000. Modalnya 16.000. Contoh. Lalu simpan. Nah, kemudian saya mau mengecek apakah barang ini sudah ada di komputer belum. Nah, ini di blok begini, lalu Anda center aja, center barangnya ya kan. Ini lampu Sioda ini, saya mau cari di komputer apakah sudah ada atau belum. Saya scan aja dia punya apa, saya scan ya, scan. Nah, itu langsung ada. Kita ulangi dulu. Misalnya kita lagi munculin barang ini, lagi munculkan itu alat tembak lem. Nah, sekarang saya mau scan langsung ini. Mau scan. Nah, sana di layar langsung muncul adalah barang Sioda lem. Oke, demikian cara untuk mencari pakai barcode scanner. Nah, cara lain untuk mencari barang adalah Anda bisa klik di sini, langsung ketik di sini Sioda. Nah, itu langsung ada itu. Dia langsung interaktif. Nah, kalau misalnya saya tadi ngetiknya apa? Nyimpan di komputer apa? Ini adalah lem. Jadi saya ngetiknya lem aja. Coba lem. Lem. Nah, lem. Langsung dia menunjuk. Oke. Kemudian kalau misalnya saya mau pipa, ada kata di pipa atau? Nah, itu pipa, PVC 1 inci. Langsung ketemu. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya di komputer sudah ada ya? Di komputer sudah ada. Saat kita mengetik baru. Coba. Saya coba klik baru, kemudian saya scan lagi ini Sioda lem. Ya. Saya scan lagi ini Sioda lem. Kode barang atau ID telah ada pada database. Jadi dia langsung menolak untuk dilanjutkan. Dia nggak mau. Nah, seperti itu. Kalau kita scan barang lain yang belum ada di komputer, seperti ini misalnya, ini kan Isar Plus, ya, lem pipa PVC. Saya coba scan barcode-nya. Oh, salah. Nah, lihat. Anda kalau mau scan, letakkan dulu kursornya di kode barang. Gitu. Kita ulangi scan lagi. Oke. Nah, dia tidak ada muncul pesan, berarti belum ada di komputer. Kita bisa lanjut untuk mengetikkan namanya. Jadi lem pipa PVC. Nah, jadi ini nama terserah Anda mau mengetiknya apa ya. Lem pipa PVC. Nah, Isar Plus. Isar Plus. Oke.
Ini satunya adalah pieces. Harga jualnya misalnya 8.000, modalnya 7.000. Katakanlah seperti itu sebagai contoh. Lalu Anda simpan. Oke. Nah, sekarang ini barang udah banyak nih. Nah, kita mau lihat di sini ya. Lalu klik tampil. Nah, seperti ini dia muncul semua. Atau kita mau lihat semuanya barang yang pernah kita masukkan. Klik persediaan, klik laporan, daftar barang, ya. Lalu klik tampil. Nah, inilah semua barang-barangnya. Oke. Ini adalah urut apa ini? Urut alfabet. Urut alfabet. Urut dari nama barang, dia dari nama barang. Kalau urut kode barang ini. Nah, ini dia. Nah, kalau mau lihat barang yang stoknya habis, dipilih stoknya habis, lalu klik tampil. Nah, ini stoknya habis atau barangnya belum ada, belum kita masukkan di komputer. Seperti tadi Sioda, lem pipa PVC, lem God brand, ya kan? Ini belum ada. Semen 3 roda, semen Andalas, semen Cibinong, ini yang baru kita masukkan tadi, ya kan? Nah, dia belum ada stoknya. Kemudian kalau misalnya ada barang kita udah nggak mau lagi atau memang nggak pernah jual lagi, kita bisa hapus dari komputer. Misalnya saya bikin dulu contoh barang, misalnya ada barang katakanlah seng gelajur merek A. Oke, lalu saya coba simpan. Nah, kemudian barang ini saya udah tidak mau lagi, ya kan? Saya mau hapus. Saya masuk ke barang, kemudian saya cari barangnya. Kalau udah ketemu, tinggal klik hapus begini, ya. Nah, kalau misalnya belum ketemu, Anda cari dulu barangnya. Caranya pakai apa? Bisa di scan barcode-nya atau klik di sini. Ketik apa namanya? Penglajur ini ketemu ini, gitu ya. Oke. Lalu klik ya. Lalu tekan tombol hapus seperti ini. Nah, tadi untuk merubah nama barang apa? Untuk melengkapi atau merubah nama barang, kita klik di sini, klik cari barangnya dulu, baru klik rubah. Ini yang ori, katakanlah begitu contoh. Yang ori. Kalau nggak mau, klik batal. Jadi dia informasi yang kita tambahkan terakhir itu tidak jadi disimpan. Nah, seperti itu. Oke, demikian caranya untuk memasukkan barang baru secara satu persatu atau pakai barcode ke PAS22 untuk usaha toko material atau toko bangunan.